Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita diberikan kesempatan hari ini dapat beribadah lagi kepadanya. Hari ini kita sedang memperingati Yesus naik ke surga. Peristiwa Yesus naik ke surga ini merupakan peristiwa kelanjutan setelah Yesus Kristus menampakkan diri kepada para murid-muridnya selama 40 hari. Dan dalam masa 40 hari Tuhan Yesus banyak sekali memberikan pengajaran-pengajaran kepada para murid-muridnya. Ia memberkati mereka dengan kuasa-kuasa ilahi, memperlengkapi mereka di dalam pelayanan-pelayanan setelah Yesus nanti naik ke surga. Bapak Ibu, banyak berkat yang Yesus berikan selama 40 hari menampakkan diri pada murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita belajar apa tujuannya Yesus naik ke surga itu. Yang pertama Bapak Ibu, kita bisa melihat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai ke 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Tujuannya pertama Yesus naik ke surga, ternyata Dia tetap terus bekerja. Bekerja untuk apa? Menyediakan rumah tinggal buat saya, saudara, dan orang-orang yang mengasihi Yesus Kristus di dalam kekekalan nanti, di dalam keabadian setelah manusia meninggalkan dunia yang fana ini. Pekerjaan Yesus terus berkelanjutan di dalam kerajaan surga, menyediakan bentuk rumah masing-masing sesuai dengan setiap pelayanan kita di bumi ini, Bapak Ibu. Nah, ini seharusnya bisa menjadi sebuah perenungan saya dan saudara. Ternyata ada rumah ya yang perlu kita pikirkan di dalam Yesus Kristus. Selain rumah di bumi ini, ada rumah di mana untuk tempat tinggal kita nantinya, Bapak Ibu. Memang Tuhan Yesus menyediakan tempat di surga, tapi itu semuanya juga dibangun karena berdasarkan iman. Iman perbuatan yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari ini selama kita hidup. Oleh sebab itu, mari kita pergunakan kesempatan hidup ini. Kita sedang mengumpulkan ya materi bahan bangunan untuk di surga. Ya tentu saja materi bahan bangunan yang kita sediakan, kita siapkan untuk membangun rumah di surga. Ya tidak seperti materi untuk pembangunan rumah di bumi ini, semen, pasir, ya, besi dan sebagainya. Bukan itu. Tetapi yang perlu kita persiapkan untuk membangun rumah di surga melalui Yesus Kristus sebagai pemborongnya, yaitu apa? Iman percaya kita kepadanya, iman yang nyata dalam bentuk kehidupan sehari-hari, iman yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang menjadi bahan materi untuk pembangunan rumah kita di surga. Oleh sebab itu, mari kita jangan fokus konsentrasi hanya membangun rumah di bumi ini saja, karena ada tempat tinggal yang pasti akan dituju oleh setiap makhluk hidup, setiap manusia, yaitu kekekalan. Bagaimana bentuk rumah yang akan kita huni, itu tergantung dengan iman kita di dalam kehidupan sehari-hari kita. Apakah kita telah menghidupi iman itu dengan kehidupan yang nyata, tindakan yang nyata. Ini penting sekali Bapak Ibu, karena jelas firman Tuhan berkata di sana, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus menyediakan rumah buat saya dan saudara dan orang-orang yang mengasihinya berdasarkan iman kita kepada Yesus, berdasarkan iman percaya yang terus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, sampai hari ini selama kita diberikan kesempatan hidup, Bapak Ibu, teruskan hidupkan iman percaya kita kepadanya dengan perbuatan-perbuatan kasih yang nyata. Amin. Dengan melakukan amanat agungnya, membawa, menuntun orang-orang datang kepada Tuhan. Itu sebagai
kita mengumpulkan bahan-bahan untuk pembangunan rumah di surga nanti. Oh, luar biasa Pak, berarti nanti kita ada kemungkinan ketemu ya Pak ya, dengan saudara-saudara atau keluarga orang tua yang sudah mendahului kita meninggal Pak, yang mereka percaya dalam Yesus. Oh, sudah pasti kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita kenal ya, yang mereka meninggal di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kematian bukan akhir segalanya Bapak Ibu. Kematian adalah awal dari kehidupan yang nyata, di mana kita akan tinggal bersama orang-orang yang pernah kita kasih, yang mereka sudah meninggal di dalam Yesus, dan kita akan tinggal bersama Yesus dan Bapa di surga di dalam kekekalan. Jadi kematian bagi orang Kristen bukan akhir segalanya, tapi awal kehidupan yang nyata Bapak Ibu. Ini berita sukacita yang luar biasa. Oleh sebab itu Yesus naik ke surga, tujuannya jelas, menyediakan rumah buat saya, buat saudara, buat orang-orang yang mengasihinya, supaya firman Tuhan katakan apa? Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita akan tinggal dalam keabadian bersama Yesus di surga. Wah, luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, Pak, kenapa kok Tuhan lama sekali nggak datang-datang menjemput saya? Padahal firman Tuhan ini sudah saya pernah dengar Pak, sekitar 30 tahun yang lalu, tapi Tuhan kok nggak datang-datang. Bapak Ibu bisa dipikirkan kalau seandainya Tuhan Yesus datang 30 tahun yang lalu, pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu dipastikan selamat? 30 tahun yang lalu di mana posisi iman Bapak Ibu? Apakah sudah sungguh-sungguh ataukah masih maju mundur? Ini menjadi pertanyaannya Bapak Ibu. Oleh sebab itu firman Tuhan di dalam Roma pasal 2 ayat 4 berkata demikian. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangannya, dan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ayat ini menjawab pertanyaan banyak orang yang mengatakan, kenapa Tuhan kok nggak segera datang? Seandainya Tuhan datang 30-40 tahun yang lalu, banyak jiwa-jiwa yang nggak diselamatkan, termasuk saya. 30-40 tahun ya 35 tahun yang lalu lah Bapak Ibu, saya masih nakal-nakalnya. Saya menjadi orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Kalau seandainya 30 tahun yang lalu Tuhan datang, aduh, sudah dipastikan mungkin saya tidak selamat Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan, kenapa sampai hari 2020 Tuhan belum datang? Karena firman Tuhan berkata, itu karena kemurahannya. Kenapa Yesus sudah datang tahun 2020? 30 tahun yang lalu, yaitu karena kesabarannya, karena kelapangan hatinya Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kalau sampai hari ini Tuhan belum datang, tujuannya apa? Supaya saya dan Bapak Ibu lebih sungguh-sungguh lagi, supaya kita bertobat, supaya apa? Kita diselamatkan. Tuhan Yesus sampai tahun ini belum datang, supaya banyak orang yang diselamatkan, supaya banyak anak-anak Tuhan yang dipulihkan. Coba kita melihat sendiri dengan mata kepala kita. Di samping kita, kanan kiri lingkungan kita, masih banyak anak-anak Tuhan yang belum sungguh-sungguh. Amin. Masih banyak anak-anak Tuhan yang mereka masih maju mundur. Bisa dibayangkan kalau seandainya hari ini juga Tuhan datang, bagaimana dengan nasib mereka? Masih banyak anak-anak Tuhan yang sakit hati, akar pahit pada orang tua, akar pahit kepada pasangan, akar pahit ya kepada sahabatnya, akar pahit kepada pendetanya, akar pahit kepada saudara-saudara seimannya. Kalau Tuhan Yesus datang hari ini, firman Tuhan berkata, barang siapa tidak mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak mengampuni. Kalau Bapa di surga tidak mengampuni, pertanyaannya, apakah kita selamat kalau Tuhan datang? Tidak akan pernah selamat. Oleh sebab itu, jika sampai hari ini Tuhan belum datang kedua kali menjemput kita, itu artinya apa? Ini kekayaan kemurahannya. Ini kekayaan karena apa? Kesabarannya. Karena kebaikannya buat saya dan saudara, supaya apa?
diberikan kesempatan bertobat supaya kita diselamatkan. Berikan pujian bagi Tuhan Yesus, begitu luar biasa. Dia begitu mengasihi saya dan saudara. Tujuan yang pertama, Yesus naik ke surga, menyediakan rumah saya, Bapak, Ibu, dan orang-orang yang mengasihinya. Amin. Bersukacita, kasih salam satu dengan yang lain. Pastikan kamu sudah punya rumah ya di surga ya. Tipe berapa? Coba tanyakan kanan kiri. Besar kecilnya rumah yang akan kita peroleh di surga sesuai dengan iman yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita selama tinggal di bumi ini. Oleh sebab itu saran saya, Bapak Ibu, banyak berdoa, minta hikmat sama Tuhan, supaya apa? Kita hidup dalam dunia ini tidak fokus kepada kehidupan secara jasmani saja. Ada sesuatu kebutuhan yang sifatnya lebih dalam kekekalan. Itu yang perlu kita pikirkan, itu yang perlu kita pergumulkan, Bapak Ibu. Kita harus lebih fokus kepada sana, hal-hal yang di dalam kekekalan tadi. Sekarang yang kedua, Bapak Ibu, tujuan Yesus naik ke surga, ya, di dalam Lukas pasal 24 ayat ke-49, ya, kita akan melihat tujuannya apa Yesus naik ke surga itu. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yang kedua, Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus itu turun memenuhi saya dan saudara dan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Untuk apa? Hidup kita ini dipakai oleh Allah menuntun banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Beberapa minggu lalu saya sudah sampaikan ini, peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang Kristen, yaitu memampukan, memperlengkapi dimanapun mereka berada, apapun profesi mereka, supaya di dalam profesi mereka ini dapat mempermudah orang datang kepada Tuhan, bukan mempersulit orang datang kepada Tuhan. Inilah fungsinya Roh Kudus, peranan Roh Kudus dalam hidup orang-orang Kristen. Kita dimampukan. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk tidak membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, karena Roh Kudus dari tempat maha tinggi kekuatannya, kekuasaannya itu sudah diberikan saya, saudara, dan orang-orang mengasihinya. Tujuan yang kedua, Yesus naik ke surga. Roh Kudus yang penuh dengan kekuasaan dari tempat tinggi itu memenuhi saya dan saudara, supaya jiwa-jiwa di seluruh muka bumi ini boleh dituntun datang kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Oh haleluya. Begitu luar biasa rancangan Allah dalam kehidupan manusia, Bapak Ibu. Kita bersyukur punya Allah yang begitu baik, kasih setianya, kesabarannya melimpah atas kita, bahkan memberikan rohnya buat kita semuanya, untuk kita dijadikan partnernya, untuk memperoleh jiwa-jiwa datang kepada Bapa di surga melalui Yesus Kristus. Luar biasa. Ini tujuan yang kedua, yaitu supaya Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, memampukan melaksanakan amanat agungnya, memampukan kita hidup di dalam kebenarannya, memampukan kita hidup di dalam terangnya, supaya jiwa-jiwa di sekitar kita, pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita, rekan-rekan kita diberkati, saudara. Haleluya. Dan yang terakhir, ya, memang ada beberapa tujuan, banyak Bapak Ibu teman saya merangkum, ada 3 saja. Dan yang ketiga, yang terakhir, tujuan Yesus naik ke surga. Ya, mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai ke 11. Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Yesus diangkat ke surga dan awan menutupinya. Yang ketiga, Yesus naik ke surga itu tujuannya untuk dinobatkan sebagai anak Allah. Wow, luar biasa sekali Bapak Ibu. Yesus sebagai Raja, Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan yang punya kuasa di bumi maupun di surga. Lupa faedahnya, peranannya apa, fungsinya apa. Yesus sebagai anak Allah, sebagai Raja atas kita, ya sudah pasti ketika Yesus jadi seorang Raja, anak Allah yang dinobatkan, yang dilantik, ya, ini akan mempengaruhi iman kita. Kenapa? Karena ada pembela kita di surga yang terus akan membela
kehidupan kita di bumi ini, Yesus yang di surga akan menjadi lawyer, akan menjadi sebagai pembantu hukum, ya, sebagai pelaksana atau yang menolong dalam hukum dosa-dosa kita, ya, pelanggaran ketidaktaatan kita akan dibela oleh Yesus yang ada di surga. Ya, kalau saya boleh melihat Yesus sebagai imam agung kita. Jadi ini sangat memiliki peranan besar dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi Yesus. Ternyata Yesus naik ke surga itu untuk dilantik, untuk dinobatkan sebagai anak raja, dan peranannya sebagai imam yang terus akan memperjuangkan iman kita hidup di dunia ini kepada Bapaknya yang di surga. Dia akan menjadi pembela kita, Bapak Ibu, ya, dan tetap terus dia akan menjadikan sebagai juru selamat kita ketika kita jatuh, ketika kita gagal, jatuh bangun di dalam dosa. Dia yang akan memperjuangkan iman kita di hadapan Bapaknya yang di surga, Bapak Ibu. Ini luar biasa sekali. Oleh sebab itu, tujuan Yesus naik ke surga ini jelas, ya. Yang pertama, menyediakan rumah, tempat tinggal buat kita di dalam kekekalan nanti. Suatu saat nanti Bapak Ibu kita akan berjumpa di dunia yang sudah Yesus sediakan, di surga dalam kekekalan, dalam kedamaian. Orang-orang yang mengasihinya akan berkumpul bersama-sama dalam kebahagiaan. Wah, luar biasa, karena ada rumah yang sudah disediakan. Yang kedua, Yesus naik ke surga karena apa? Tujuannya supaya Roh Kudus memampukan kita selama hidup dalam dunia ini, menjalankan visinya, menjalankan misinya. Banyak orang-orang datang kepada Tuhan Yesus, kita diperlengkapi supaya apa? Kita memaksimalkan karunia-karunia yang Tuhan berikan di dalam segala panggilan hidup kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, tujuannya Yesus naik ke surga, dia dinobatkan, dia dilantik sebagai anak Allah yang memegang kekuasaan tertinggi baik di bumi maupun di surga. Dan itu sangat menolong iman kita. Posisi kita sebagai anak-anaknya akan terus diperjuangkan, akan terus menerima pembelaan, karena dia adalah imam yang kita miliki di surga. Oh, luar biasa sekali. Biar kiranya Bapak Ibu, berita mengenai kenaikan Tuhan Yesus Kristus membuat kita semakin tidak ragu-ragu lagi melangkah memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Meskipun kita harus jatuh bangun, meskipun kita harus bersusah payah mempertahankan iman percaya kepada Tuhan, tetaplah kita setia sampai di garis akhir. Dengan melihat tujuan Yesus naik ke surga sangat jelas ini, biarlah kiranya kita membuat kita berani membayar harga, berani kita memikul salib Kristus. Karena firman Tuhan pun juga berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh dan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kami tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita akan semakin setia lagi, kita akan semakin berani membayar harga lagi. Kenapa? Ya sudah pasti ada upah, ada reward, ya, mahkota yang Tuhan sediakan. Perjuangan kita, iman setia kita pada Tuhan tidak sia-sia. Tuhan sudah menyiapkan rumah di surga, Bapak Ibu. Makanya Paulus pun juga berkata, hidup adalah bagi Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Ya, kenapa? Ya karena semuanya sudah tercover. Ketika dia mati sudah pasti ada tempat tinggal di surga yang Yesus sediakan. Oleh sebab itu, melalui berita kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini membuat kita semakin tidak ragu-ragu lagi mengikut Tuhan Yesus, tidak ragu-ragu lagi untuk berkorban buat pekerjaan Tuhan. Tidak ada lagi kita eman-eman, ya, hitung-hitungan lagi sudah tidak ada, Bapak Ibu. Karena sudah jelas, saya mengikuti Yesus, saya bekerja buat Yesus. Ada mahkota, ada reward, pahala upah yang sedang menanti dalam kehidupan nanti di surga. Dan yang kedua, Bapak Ibu, biar kiranya melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita mampu mengakhiri pertandingan iman sampai di garis akhir. Amin. Seperti Rasul Paulus katakan dalam 2 Timotius 4 ayat ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Banyak teman-teman seperjuangan iman kekristenan yang mulai mundur,
yang mulai jauh daripada Tuhan. Tidak perlu terpengaruh, tetaplah kita maju ke depan terus. On the track, jangan fade to track Bapak Ibu. Tetaplah di dalam jalannya Tuhan. Tetaplah setia. Mari kita akan tuntaskan iman kita sampai di garis akhir dengan memegang Yesus Kristus adalah kehidupanku dan juru selamatku. Tetap semangat untuk memberitakan berita firman Tuhan. Tetap semangat terus hidup dalam firman Tuhan, menghidupkan nilai-nilai firman Tuhan dalam kehidupan yang nyata. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.